Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, hari ini Pak Guru Walan akan meneruskan materi tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Mohon disimak dan diperhatikan. Baiklah, kita awali dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial KD 33, KD 43. Mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal terbatas, sehingga jenis barang yang dihasilkan pun juga terbatas. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati sendiri oleh pemilik, meskipun memiliki modal terbatas. Usaha perseorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Ya, jadi kalau usaha perseorangan itu lebih bebas ya, tidak ada kedekatan dengan orang lain ya. Jadi benar-benar berdasarkan kemampuan sendiri, karena satu modalnya juga terbatas ya. Contoh usaha perseorangan antara apa? Usaha pertanian ya, seperti padi ya, usaha perdagangan itu kan sendiri ya kan. Kemudian usaha jasa ya, jasa sepeda motor ya, jasa servis mobil ya kan, jasa potong rambut ya, dan macam-macam ya. Ada lagi juga industri perseorangan juga termasuk bagian daripada contoh usaha perseorangan ya. Tuh, membuat tikar, membuat tempat-tempat tikar yang terbuat dari tikar ya. Kemudian industri tahu tempe ya, itu juga bagian daripada usaha perseorangan ya, yang modal terbatas. Yang berikutnya, muatan bahasa Indonesia KD 38 dan 48, mendiskusikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Peristiwa penting dapat ditemukan dengan membaca teks secara saksama. Setelah itu, kita dapat mencatatnya hingga kita akan selalu mengingatnya. Ya. Cara mencatat peristiwa penting dari sebuah teks dapat dilakukan dengan cara membuat peta pikiran, tabel, menjawab pertanyaan atau diagram akhir. Ya, berbagai cara-cara mencatat peristiwa penting. Ya. Bisa digunakan dengan peta pikiran, tabel, menjawab pertanyaan, atau diagram alir yang kemarin sudah Pak Guru Walan jelaskan ya, cara menggunakan diagram alir atau flowchart ya. Terakhir, muatan PPKN KD 33 dan KD 44. Setiap suku, bangsa memiliki adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Oleh sebab itu, biasanya terdapat sanksi sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan istiadat itu. Ya. Sekarang bagaimana sikap terhadap keunikan adat istiadat daerah tertentu Indonesia? Macam ya sikapnya ya. Daerahnya ya, masing-masing punya apa? Punya aturan ya, punya sanksi-sanksi bagaimana kalau melanggar ya, semua masing-masing ada aturan gitu loh ya. Nah, adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang hingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Kita harus menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada. Hal itu dapat dilakukan antara dengan cara apa? Yang pertama, mempelajari adat istiadat daerah yang akan kita kunjungi. Ya, jadi kalau kita mau berkunjung ke daerah, tentu kita harus paham betul apa adat istiadatnya. Ya, hingga menciptakan kerukunan. Ya, jadi saling menghargai. Ya, oh kita mau ke Bali misalnya, harus tahu apa sih adat istiadat Bali itu
Baduy, apa sih adat istiadatnya yang perlu dilakukan, gimana kalau dilanggar, ya itu harus tahu ya, itu loh. Agar apa? Agar terciptanya kerukunan. Yang B, mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah. Jelas ya, jadi kalau kita ingin dihargai ya harus mematuhi ya, cara pakai begini begitu ya, harus ya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat tertentu ya, jangan ya. Tamu kita apa? Harus menghormati ya, jangan asal seenaknya sendiri ya. Jadi itulah jika kita akan berkunjung ke daerah yang memiliki adat istiadat ya. Oke, terima kasih dari Pak Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Dari Pak Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.